Ada pertanyaan, Gus, itu kan ayatnya jelas. Dia membantah nih, Gus, Allah ada di arsy, itu kan ayatnya jelas. Ayatnya bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau dimaknai letterlek, Allah yang maha penyayang beristiwa, bersemayam di arsy. Maka jawabannya adalah, cara jawab teman-teman, kalau memang semua ayat yang ada di Quran yang menerangkan tentang tempatnya Allah, kemudian langsung kita artikan, langsung kita maknai letterlek tanpa mengikuti ulama, maka kita menemukan lebih dari 7 tempat bagi Allah. Sekarang ini Wahabi geger, katanya Allah di langit, katanya Allah di langit. Oke, misal ada orang yang mengatakan Allah di langit, orang yang lain mengatakan Allah di arsy, orang yang lain mengatakan Allah di surga. Dengan segala macam otak yang mereka miliki, dengan segala macam pikiran yang mereka miliki, mereka alasan, loh Gus, langit itu kan tempat yang paling tinggi, berarti Allah itu kan di tempat yang paling tinggi katanya. Loh Gus, arsy itu kan makhluknya Allah yang paling besar, berarti Allah itu berada pada arsy katanya. Loh Gus, tempat terindah itu kan surga, maka berarti Allah berada di dalam surga. Anda bisa lihat jadi caranya jawab. Teman-teman, kalau ada orang yang mengatakan begitu, ada orang yang di medsos nulis begitu, saudara-saudara Allah itu di arsy lu, saudara-saudara Allah itu di surga lu, saudara-saudara Allah itu di langit lu. Pertanyaan yang pertama, tanya kepada dia, Pak, Mas, Mbak, kalau Allah itu di surga, surga itu yang menciptakan siapa? Surga yang menciptakan siapa, Mas? Allah. Surga yang menciptakan siapa, Mbak? Allah. Sebelum Allah menciptakan surga, terus Allah tembugi. Jelas saya jawab? Jelas saya jawab? Ada orang mengatakan Allah itu di surga. Sepele saja, pertanyaan nomor 1. Surga itu yang menciptakan siapa? Allah. Nah, sebelum Allah berkehendak untuk menciptakan surga, Allah ketika itu di mana? Allah di langit. Sama pertanyaannya, Mas, langit itu yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan langit, Mbak? Allah itu adalah zat yang menciptakan langit. Berarti langit itu merupakan benda yang baru, bukan benda yang dahulu. Kenapa? Karena adanya sejak diciptakan Allah. Sebelum Allah menciptakan langit, terus Allah ada di mana? Allah ada di arsy. Sama pertanyaannya, arsy yang menciptakan siapa, Mbak? Allah. Sebelum Allah menciptakan arsy, terus Allah ada di mana? Jelas saya jawab? Jelas saya jawab? Jelas. Yang kedua, Mas Dafa. Mas Dafa sekarang ada di mana? Di ruangan apa namanya? Ruangan apa ini namanya? Calon masjid ya? Mas Dafa berada pada ruangan calon masjid. Mas Dafa duduk di tempat yang namanya masjid. Pertanyaan Gosari kepada Mas Dafa, berarti Dafanya sama masjidnya besar siapa? Mas Omong besar Dafa, walaupun memang besar tapi kan tetap bisa masjidnya. Buktinya apa? Buktinya Dafa bisa masuk, duduk, bersemayam di masjid. Ya, teman-teman semua? Yes. Teman-teman nanti balik ke gedung timur, masuk ke kamar, berarti tubuh kalian dengan kamar besar siapa? Besar kamar dong. Buktinya kita bisa cukup masuk ke kamar. Mas Arif masuk ke mobil pintu 2, bagus kan mobilnya kan? Bagus. Pick up. Di pintu 2 itu bisa Ferrari, bisa dikatakan ini duman Gusti Allah yang komplit. Ya Allah, bandrok fotonya Ferrari, wah tinggalnya loro. Ya Allah, saya minta mobil pintu 2 ya Allah. Sepuluh pengen ya Allah.
Kalau di paburan, yo pakai pintu sing mobil, mobil sing pintune. Akhirnya mobil apa? Sing siji delok ya Allah enak Lamborghini. Wah, pintunya loro ya Allah kula nyuwun mobil pintu loro dikek karo Gus Allah L300. Sing paling padha-padha L ngono wae iki. Siji L, siji Lamborghini, sing siji L piro? L300 iki. Hal ini Mas Arif masuk ke mobil. Berarti mobilnya sama Mas Arif besar mana? Besar mobil. Ketika ada orang mengatakan Allah di surga, maka kita hukumi kafir. Kenapa? Karena berarti seakan-akan dia mengatakan surga sama Allah besar siapa berarti? Besar surga. Kenapa? Karena buktinya Allah cukup di dalam surga. Ketika ada orang mengatakan Allah di arsy, Gus, berarti arsy sama Allah besar siapa? Besar arsy. Masa ada arsy lebih besar daripada Allah? Masa ada makhluk lebih besar daripada Allah? Padahal ketika kita sholat, kita takbir mengatakan Allahu Akbar. Bukan al-jannatu akbar, bukan al-arsyu akbar, bukan as-sama'u akbar, bukan, tapi Allahu Akbar. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak fatwa Wahabi yang mengatakan Allah itu bersemayam di arsy atau Allah itu di langit dan lain sebagainya. Gus, kalau begitu apakah berarti Allah itu di mana-mana? Pendapat Allah di mana-mana juga bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Allah di mana-mana merupakan pendapat paham yang sesat, namanya paham Jahmiyah. Paham apa Mas? Jahmiyah. Sehingga fatal kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Teman-teman masuk ke kamar. Loh, tadi katanya Ustaz tadi Allah ada di mana-mana. Saya ada di kamar, berarti Allah juga ada di kamar. Iya nek ning kamar. Dan berarti itu saling ning ruang ganti. Berarti Allah ada di ruang ganti. Iya nek ruang ganti, nek berarti tipis ning kamar mandi. Berarti Allah ada di kamar mandi. Iya nek kamar mandi, nek berarti buang sampah ning tong sampah. Berarti Allah ada di bahaya kita yang semacam ini. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak pendapat Wahabi yang mengatakan Allah di langit, Allah di arsy, menolak. Juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak pendapat Jahmiyah yang mengatakan Allah itu ada di mana? Ada di mana? Ada pertanyaan, Gus, itu kan ayatnya jelas. Dia membantah nih, Gus, Allah ada di arsy, itu kan ayatnya jelas. Ayatnya bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau dimaknai letternek, Allah yang maha penyayang beristiwa, bersemayam di arsy. Maka jawabannya adalah, cara jawab teman-teman, kalau memang semua ayat yang ada di Quran yang menerangkan tentang tempatnya Allah, kemudian langsung kita artikan, langsung kita maknai letterlock tanpa mengikuti ulama, maka kita menemukan lebih dari 7 tempat bagi Allah. Saya ulangi, mereka kan dalil begini, Gus, ayat tentang Allah di arsy itu kan ada ayat di Al-Quran. Maka kita jawab teman-teman semua, kalau coromu adalah ayat di Quran dibaca, kemudian dibuka terjemahannya, kemudian langsung diyakini, oh berarti Allah ning arsy, maka kita menemukan lebih dari 7 tempat yang di situ ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama contohnya, Allah ada di arsy. Ayatnya ada di surat Toha ayat yang nomor 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang itu beristiwa, bersemayam di arsy. Ternyata bukan cuma ayat arsy yang ada. Yang kedua, ternyata Allah juga berada pada langit.
Ayatnya surat Al-Mulk ayat yang nomor 16. Aamintum man fis sama. Apakah kalian tidak beriman kepada Allah yang ada di langit? Berarti Allah di arsy atau di langit, Mbak? Sama-sama Quran. Katanya Allah ada di arsy. Sekarang kok Allah ada di langit? Itu kan Allah pindah-pindah. Apa di rumah bisa Allah? Yang ketiga, Allah berada di langit dunia. Hadisnya muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunia, ke langit dunia. Hina yabqa sulusal laili, hina yabqa sulusul laili, ketika masih tersisa sepertiga malam al-akhir, yang terakhir. Allah turun ke langit dunia. Berarti omai Allah sing teng langit sing nganggoni sapa ketika Allah turun? Berarti ketika Allah di langit sing nganggoni arsy siapa? Allah turun ke langit dunia ketika jam 2 malam, sepertiga malam yang terakhir. Tujuannya adalah untuk mendengarkan doa kita. Kata Wahabi, Allah itu turun. Nah, kenapa turun? Untuk mendengarkan doanya hamba. Maka kita tanya, kalau umpama Allah nggak turun, kira-kira Allah dengar doa kita nggak? Katanya mereka, Allah itu kan turun ke langit dunia. Apa tujuannya? Biar dengar kedumu. Maka kita tanya, umpama Allah nggak medun, umpama Allah nggak turun, Allah dengar doa kita nggak? Allah dengar doa kita nggak? Dengar doa kita nggak? Kalau mereka jawab dengar, kita tanya balik, lah kenapa turun nggak dengar? Nah, mereka bilang nggak dengar, kafir. Masa Allah nggak dengar? Bisa dipahami teman-teman ya cara menjawabnya? Bisa dipahami cara menjawabnya? Wah, mereka tuh bukan butuh dalil. Mereka tuh nggak butuh dalil. Mereka butuh otak nanti gatuk. Butuhin apa? Otak gatuk. Wes, pokoknya Allah kini asik. Tak boleh dalilin, tak boleh terjemahnya. Berarti maknanya ini. Maka kita jawab, nek cuman begitu, kita menemukan lebih dari 7 tempat bagi Allah. 1, Allah ada di arsy, Quran dalilnya. 2, Allah ada di langit, Quran dalilnya. 3, Allah ada di langit dunia, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim hadisnya. Yang keempat, Allah berada di dekat kita. Surat Qaf ayat yang nomor 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Saya, kata Allah, lebih dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dibandingkan urat lehernya. Allah tuh berada di samping kita. Ayat yang lain, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum." Kami berada di dekat kalian semua. Yang kelima, Allah berada dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia Allah berada dimanapun kalian berada. Berarti kalau kita di DH, berarti Allah ikut ke DH. Berarti nanti yang rumahnya Monogiri kondur, berarti Allah melu kondur. Derek jenengan. Kenapa? Karena kata Allah, Allah berada di dekat kita. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah ayatnya mau dimaknai literal? Kalau begitu, apakah ayatnya mau kita maknai tekstual? Yang keenam, Allah berada di atas kita. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah itu min fawqihim, berada di atas mereka. Allah dua. Hai Allah, dua Allah. Padahal bumi itu bulat atau datar? Bulat atau datar? Bulat. Makanya Allah kan dhuwur endi sing dhuwur niku? Dhuwur sing ngisor, napa dhuwur sing samping, napa dhuwur sing tengah, napa dhuwur sing dhuwur? Maka mereka membuat analisa dewe, mereka membuat penelitian yang ngawur-ngawuran untuk membenarkan pendapat mereka, menyalahi ilmu pengetahuan yang ada dan benar. Apa itu? Yang awal mulanya dan yang benar, bumi itu bulat, karena mereka menganggap Allah itu di langit. Kita nek ndonga ngene berarti Allah itu di atas, maka mereka buat pendapat namanya flat earth, yang berarti bumi datar. Berarti bumi
bumi datar. Wah, ada orang mendapat bumi datar, Wahabi, selesai. Pelapornya saya usah ini bumi datar. Kenapa? Karena kalau bumi itu bulat nggak ada atas bawah. Padahal mereka meyakini Allah itu di atas. Maka kau global jadi orang payu. Jadi kau garik sak lembar, ngono ini Indonesia, ini Sumatera, global apa ya? Karena global bid'ah. Katanya lagi global itu bid'ah. Yang ketujuh, Allah ada di Bukit Tursina. Ayat Al-A'raf 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhannya Nabi Musa berbicara kepada Nabi Musa, tajalla rabbuhu fil jabal. Allah menampakkan dirinya di Gunung Tursina. Jadi Allah ada di mana? Di Palestina, ada di Bukit Tursina. Berarti nanti harusnya kita jangan ke Mekah dulu, karena Mekah itu Ka'bah. Kita jangan ke Madinah dulu, karena Madinah itu ada Nabi Muhammad. Tapi harusnya kita ke Bukit Tursina dulu, nopo sowan ten Gusti Allah. Ini ayatnya Quran. Kalau begini, apa mau di mana letter tekstual? Ayo coba di mana letter tekstual? Kafir semua kita. Yang kedelapan, Allah berada di Palestina. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim akan hijrah dari Babilonia, dari Irak menuju ke Palestina, Nabi Ibrahim ditanya oleh kaumnya, Nabi Ibrahim, jenengan mau kemana? Mau ke Palestina itu mau ngapain? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala as-Saffat ayat 99, inni dahibun ila rabbi, sesungguhnya saya pergi ke Tuhan saya, ke Allah. Padahal perginya ke Palestina. Berarti Nabi Ibrahim ketemu Allah di Palestina. Berarti Allah punya rumah baru, rumahnya di Palestina. Ya sajana nomor berapa? Berarti nomor 8 apa nomor 9? 9. Allah berada di Ka'bah. Sebab Ka'bah adalah Baitullah. Baitullah itu artinya adalah rumahnya Allah. Berarti di Masjid Darussalam juga ada, karena Darussalam itu Baitullah. Baitullah itu ada rumahnya Allah. Ayo siapa yang mau sowan Allah? Tuh datang ke rumahnya Allah itu. Yang berikutnya, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita mau didatangi Allah, pas kaki kita diinjak, sabar. Ya, sabar ini ya. Apa terus mau gimana terus? Mau menggunakan kata-kata maaf. Maaf itu artinya bareng jejer. Innallaha ma'as sabirin. Apa terus mau gimana terus?